Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 IPA 2 ingin mempresentasikan makalah tentang ASEAN. Perkenalkan, nama saya Anissa. Nama saya Lipia Anggraini. Nama saya Muhammad Ilham. Nama saya Sri Dwi Yulianti. Nama saya Siti Hidayah. Nama saya Puput Puspitasari. Nama saya Rifansa. Latar belakang ASEAN, kegotong royongan, kebersamaan dan menjalin kerjasama. Sebuah negara kecil dapat menjadi kuat bila saling bekerja sama dengan negara-negara kecil lainnya. Contoh yang lebih nyata adalah negara-negara Asia Tenggara. Karena adanya masalah yang terjadi di Asia Tenggara, hingga negara-negara yang merupakan anggota Asia Tenggara bersatu dan membentuk organisasi yang dinamakan ASEAN. Sejarah dan perkembangan ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, di kota Thailand, oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian itu ditandai dengan pendatangan Deklarasi Bangkok diperingati setiap tahun sebagai dari ASEAN. Deklarasi Bangkok didatangi oleh perwakilan dari 5 negara pemrakarsa pendiri ASEAN, diantaranya ada Malik, Menteri Luar Negara Indonesia, Tun Abdul Rojak, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia, Narsijo Ramon Menteri Luar Negeri Filipina, Rajaratman Menteri Luar Negara Singapura, Tahat Koman Menteri Luar Negeri Thailand. ASEAN didirikan bermula dari hasrat untuk menciptakan kawasan yana damai. Negara-negara pendatangan Deklarasi Bangkok menginginkan kerja sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomian, perkembangan sosial budaya, serta perdamaian dan stabilitas dalam wadah ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambing ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing perwakilan warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Hubungan ASEAN dengan pihak luar. ASEAN membangun hubungan dan kerjasama yang paling menguntungkan dengan negara di luar ASEAN dan organisasi internasional. Dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama itu, ASEAN membentuk sistem dialog dengan negara dan organisasi internasional tersebut sebagai mitra wicara dan mitra wicara sektoral. Sistem dialog itu berkembang dari keinginan untuk membuka pasar, memperoleh bantuan pembangunan, dan untuk membicarakan permasalahan keamanan dan keekonomi dalam forum. Tujuan utama dalam hubungan dan kerjasama ASEAN dengan pihak luar ialah memperoleh bantuan teknis dalam proyek kerjasama kawasan, mempromosikan hubungan ekonomi dan perdagangan, serta memperkuat hubungan politik dengan negara dan organisasi internasional di luar ASEAN. ASEAN untuk masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh ASEAN adalah meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan sosial informasi termasuk pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Adapun manfaat ASEAN dalam perlindungan dan pemajuan ketenagaraan Tekad ASEAN, yaitu sebagai wujud tekad ASEAN dalam melindungi dan mewujudkan hak-hak pekerja migran. ASEAN telah menyepakati Deklarasi ASEAN tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran di Filipina pada Januari 2007. ASEAN sedang menyusun ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran yang akan dijadikan landasan konstitusional atau aturan main yang bersifat mengikat bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Tujuan ASEAN didirikan. Pada dasarnya tujuan utama didirikan ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk pada Deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1967, tujuan dibentuk ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan
di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati, keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antara negara Asia Tenggara dan mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu antara negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, ilmu, pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. 4. Membina dan menjalani kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam kondisi internasional, perbaikan saran untuk prasarana komunikasi serta transportasi, dan meningkatkan taraf hidup rakyat dan masing-masing negara anggota. 5. Melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. 6. Saling membantu saran pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan administrasi, profesional, dan teknik. 7. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Kesimpulan, ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara atas dasar persamaan nasib dan kepentingan bersama. 5 negara yang sepakat menjadi pelopor pembentuk ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui pendatangan deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Saran, semoga dengan disusun makalah ini dapat memberikan wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi membaca, khususnya tentang ASEAN. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam menyusun makalah ini, akan tetapi pada kenyataan masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih meminim pengetahuan penulis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.